Di Inggris, apa bisa jadi lebih terislamisasi dari ini? Lihatlah ini. Ini bukan Islamabad, ini Lancashire, Inggris. Lihatlah ini. Lihat itu. Seharusnya seperti ini. Ini menakutkan. Ini seharusnya menakutkan. Dan saya akan jelaskan kenapa ini menakutkan, oke? Saya tidak sedang menyudutkan siapapun, tapi saya juga tidak peduli, karena secara etnis saya sama dengan mereka. Jadi saya tidak bisa dituduh rasis. Ini saya sendiri. Ini seperti bagaimana para liberal kulit putih suka menyoroti orang-orang buruk di komunitas mereka sendiri dengan menyebut mereka ekstrim kanan. Ini saya melakukan hal yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, tentu saja. Lihat ini. Lihat ini. Lihat itu. Oke? Jadi pertanyaan logis berikutnya adalah, siapa orang-orang ini? Bagaimana cara berpikir mereka? Apa yang mereka pikirkan? Bagaimana mereka memandang Inggris? Bagaimana mereka memandang Barat secara umum? Inilah yang terjadi di jalanan Inggris, dan ini baru Lancashire, masih banyak tempat lain yang seperti itu. Beginilah para politisi kita menjilat mereka. Anggota parlemen ini, James Fried, dia adalah Menteri Kesehatan, dan dia pergi ke sana untuk menjilat mereka. Dengarkan dia. Assalamualaikum. Merupakan suatu kehormatan bisa kembali berada di sini, merayakan perilaku ayam jantan yang benar, Assalamualaikum. Apa ini? Dia bahkan mengucapkan semoga damai tercurah atasnya. dan memperingati hari kelahiran Nabi, semoga damai tercurah atasnya. Saya ikut setiap kali saya bisa setiap tahun untuk berbaris bersama Muslim Sunni di Bury. Setiap tahun dia pergi ke sana untuk merayakannya bersama mereka. Sungguh brengsek. Dan yang saya sangat sukai dari acara ini juga adalah ketika kita sampai di titik tengah, Muslim Syiah di Bury menyajikan makanan dalam semangat persatuan. Meskipun ada perpecahan di seluruh dunia antaragama, Oke, kamu sudah cukup melihat. Ini adalah perilaku yang sangat brengsek. Jadi di satu sisi, mereka mengambil alih jalanan, budaya mereka, dan politisi kita tunduk pada mereka. Lembaga-lembaga barat kita, lihat yang itu. Saya membahas berita itu secara detail di video lain. Farah Ahmed. Dia adalah asisten profesor di Universitas Cambridge. Ya? Universitas Cambridge. Dia menulis sebuah buku di mana dia mengatakan bahwa Muslim harus mempelajari teknik dan ilmu komputer untuk membuat persenjataan bagi jihad. Ya, dia assistant professor. Dan bagaimana dengan komunitas Muslim ini yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda? Ini, bagaimana reaksi orang-orang ini? Bagaimana mereka mengucapkan terima kasih kepada Inggris, kepada institusi-institusi Barat dan politisi Barat yang sudah berusaha keras untuk mereka? Bagaimana cara kerja geng-geng itu? Siapa pria-pria ini lagi? Pria Muslim Pakistan. Sekitar 87% dari mereka yang dihukum ya, bukan dituduh, dihukum dalam kasus eksploitasi seksual anak secara berkelompok adalah Muslim. Mayoritas dari Pakistan, dan dari dalam Pakistan, sebuah daerah kecil bernama Mirpur, karena setengah dari orang Pakistan di Inggris berasal dari Mirpur, yang merupakan daerah terpencil di Pakistan. Tapi itu belum semuanya. Ini adalah video utama yang ingin saya putar untuk kalian. Saya tidak tahu apakah kalian tahu tentang ini. Orang ini adalah seorang aktivis Iran yang tinggal di Inggris. Dia bukan seorang Islamis. Dia membenci para Islamis. Dia menyamar dengan kacamata meta miliknya. Tonton dan bikin kalian frustasi. Bagaimana hal seperti ini bisa dibiarkan secara massal? Itu pasti akan membuat Osama bin Laden sangat senang di makamnya di laut. Untuk Inggris Raya. Dan orang itu juga terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Tentu saja. Bro, sebagai seorang Muslim, aku ingin melakukan sesuatu. Seperti aku ingin bergabung dengan suatu kelompok. Aku nggak tahu bro, aku ingin pergi berperang. Dia merekamnya. Dia menyadari itu. Dia bilang, kamu merekam aku ya? Kami akan menyamar ke berbagai masjid dan mewawancarai berbagai orang untuk melihat tingkat ekstremisme di London. Aku ingin bertanya padamu, aku ingin bergabung dengan suatu kelompok Islam. Kalau kamu pergi ke mall, Apakah mereka akan mendapat banyak masalah karena aku ingin pergi dan berjuang untuk Hamas? Ya, Kamu tahu yang mana? Iya, dia bahkan nggak kaget. Nggak bilang, apa? Enggak bro, Hamas itu jahat. Enggak, kamu mau pergi dan berperang untuk Hamas melawan orang Yahudi? Iya bro, pergi aja ke sana. Ini benar-benar seperti langsung dari Afghanistan. Maksudku, 10-15 tahun yang lalu, kamp jihadi seperti ini dulu dibom oleh Amerika dan Inggris Raya, bahkan oleh Pakistan. Dan sekarang mereka sudah buka markas di pusat London. Ini di London Timur, omong-omong. Iya, pergi aja ke sana. Kalau mau, pusat perekrutan Hamas ada di sana. Pusat perekrutan Al-Qaeda ada di sana. Pusat perekrutan Taliban, kamu tinggal pergi ke Five Pillars. Mereka akan menghubungkanmu dengan orang-orang yang relevan. Dan ISIS, kamu tahu, sebenarnya, ayo cari tahu saja. Aku juga nggak tahu. Aku nggak akan kaget kalau pusat perekrutan ISIS juga beroperasi secara terang-terangan. Harus mendukung penerapan hukum syariah di London. yang satunya Yang satunya saat saya sedang berjalan. Demi Tuhan, saya belum pernah menonton video ini. Lihat ini.
Dia akan bilang yang itu, yang itu, yang itu. Ada banyak toko di sana. Lihat ini. Pergi ke London. Yang lain, saat saya sedang berjalan, saya bertemu dengan seorang pria Muslim yang membagikan pamflet. Apa kabar? Silakan berkunjung ke masjid kami. Ya, tentu. Masjid apa ini? Ya, apakah mereka juga merekrut untuk kelompok perlawanan Islam di sini? Ya, semuanya. Setiap hal dalam hidup kita. Benar. Dan menurutmu hukum syariah baik untuk Britania Raya? Orang kamu mau sereal? Insya Allah, suatu hari nanti kita akan membawa khilafah. Lupakan pertanyaan ini atau hukum syariah atau khilafah. Lupakan itu. Itu sudah terang-terangan. Tapi dia benar-benar bertanya kepada mereka bahwa dia ingin pergi berjihad. Saya ingin bergabung dengan sebuah kelompok organisasi teroris. Dan mereka bilang, ya, langsung saja ke sana. Jika seorang aktivis biasa tanpa sumber daya seperti Yunis bisa melakukan ini, bagaimana mungkin MI5 atau MI6 tidak bisa melakukannya? Mereka bisa menangkap mereka. Mereka terlibat dalam hal ini. Mereka benar-benar terlibat dalam hal ini, teman-teman. Ini adalah pengkhianatan. Kepada negara ini, insya Allah. Itu benar-benar gila. Jadi, saya harus memeriksanya. Halo saudara, apakah masjidnya di sana? Ya, masjid ini, di sini. Saya dengar mereka membantu orang-orang menemukan jadi mereka memberikan senjata untuk kamu pergi dan berlatih dengan ISIS dan Al-Qaeda. Ya, saya masuk ke masjid dan berbicara dengan perwakilan di sana. Apa sebenarnya yang kalian lakukan di sini? Alhamdulillah, orang-orang datang, 60-70 orang masuk Islam. Kami melakukan pelatihan, jam 2. Kami mulai melatih mereka. Terima kasih banyak. Meskipun dia ingin saya membantu mengislamkan non-muslim, saya memutuskan untuk menggunakan pamflet itu untuk melihat. Berapa banyak muslim yang setuju dengan ide-ide syariah dan jihadis? Hei saudara, kami ingin, kamu tahu, menerapkan hukum syariah di negara ini. Alhamdulillah, karena negara ini sudah kacau. Menurutmu begitu kan? Ya, dan kami ingin siapa saja yang mau membantu kami menerapkan hukum syariah di negara ini, dan semoga kita bisa melakukan jihad. Ya, saya tertarik. Syariah sudah selesai. Alhamdulillah. Saya pikir itu ide yang bagus, bukan? Ya, kita menerapkan hukum syariah di negara ini. Dan saya pikir para wanita sebaiknya menutup aurat. Alhamdulillah. Australia, apakah kalian melihat ini? Orang Amerika, apakah kalian melihat ini? Britania Raya tidak peduli. Yah, mereka lengah. Orang Inggris biasa tidak menyadari. Ketika mereka mengalami eksodus warga kulit putih, mereka tidak sadar bahwa ini akan terjadi. Kami sudah memperingatkan sejak lama. Orang lain bahkan sudah memperingatkan lebih lama dari saya, seperti Tommy Robinson. Ini terjadi di Bankstown. Ini terjadi di Lake Hampton. Ini terjadi di Dearborn dan bagian lain Amerika. Secara terang-terangan, saya ulangi lagi, 20 tahun yang lalu, pusat-pusat perekrutan seperti ini dulu dibom oleh jet-jet Amerika. Bagus kalau kamu menyuruh putrimu berpakaian tertutup. Ya, ini adalah langsung saja ke sana hari ini. Mereka menyajikan teh dan mereka akan berbicara denganmu tentang itu. Ya, kamu ingin menerapkan hukum syariah ke negara ini. Oke. Mereka juga terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Ya. Saya tidak mendapatkan lagi. Dia bahkan tidak berkedip. Al-Qaeda dan ISIS, dia sengaja mengatakannya hanya untuk melihat reaksinya, dan dia bahkan tidak bergeming. Dan saya katakan padamu, Muslim tidak peduli. Mereka tidak memandang ISIS secara positif, tapi mereka juga tidak menganggap Al-Qaeda, Taliban, atau Hamas sebagai organisasi teroris. Mereka tidak. Mungkin mereka juga tidak memandang ISIS seperti itu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Muslim seperti itu. Tapi fokus saya adalah Muslim biasa dari keluarga saya. Dan jelas, mereka menganggap Al-Qaeda dan Taliban sebagai orang barbar yang terbelakang. Tapi di saat yang sama, mereka tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Mereka hanya pura-pura tidak melihat. Jadi itulah fokus saya. Jadi Muslim liberal, paling-paling Anda hanya akan mendapat sikap acuh tak acuh dari mereka, yang menurut saya itu adalah tindakan kriminal. Oke, deportasi mereka. Saya tidak peduli siapa mereka, apakah mereka keluarga saya atau bukan, deportasi mereka. Itu yang saya katakan. Tapi orang-orang di London ini, mereka sudah di level lain, oke? Orang-orang ini sudah di level lain. Lihat mereka, cara mereka berpakaian. Dan dia bahkan tidak berkedip. Dia bilang, kami juga terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Dia cuma bilang, ya, tentu saja bro, lihat ini lagi. Bagus, kamu menyuruh putrimu berpakaian tertutup. Ya, ini adalah langsung saja ke sana hari ini. Mereka membagikan teh dan mereka akan berbicara denganmu tentang itu. Ya, kami ingin menerapkan hukum syariah di negara ini. Mereka juga berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda. Pasti. Bagaimana aku bisa ikut? Ya, kamu harus terlibat dengan pergi ke masjid, insya-Allah, lalu mereka akan mengajarkanmu cara bergabung. Kami ingin menerapkan hukum syariah di negara ini. Ide yang bagus. Apakah kamu ingin ikut kursusnya? Lihat ini, bahkan yang memakai setelan barat dan dasi. Bahkan dia pun berpikir bahwa membawa syariah adalah ide yang bagus. Apakah kamu mau ikut? Saya pikir negara ini seharusnya seperti Pakistan dan Afghanistan. Saya bahkan ingin pergi dan berjuang untuk Taliban. Terima kasih teman-teman. Ya, seluruh dunia seharusnya diislamkan, bukan? Pada akhirnya Islam adalah agama yang benar. Jadi saya berharap untuk semua orang Untuk menjadi Muslim. Yang mengejutkan, tidak satu pun Muslim yang menentang pendapat radikal saya atau mengatakan saya salah. Mereka semua setuju dengan cita-cita jihad saya untuk membawa syariah ke London dan mengislamkan seluruh dunia. Kita seharusnya marah.
Kita seharusnya memberontak di jalanan. Biarkan saya kembali ke situ. Ini adalah video asli yang saya putarkan untuk Anda. Ini adalah video yang saya putarkan untuk Anda. Ini adalah politisi brengsek itu. Dia adalah Menteri Kesehatan. Dia nongkrong bersama mereka. Dia bilang, "Hei, semoga damai tercurah kepadanya. Mari kita rayakan ulang tahunnya." Saya yakin kalau Anda tanya, dia akan bilang, tidak. Mereka bukan seperti Al-Qaeda atau Hamas atau semacamnya. Apa ini? Serius? Apa mereka tidak punya otak? Atau mereka memang terlibat? Saya rasa mereka terlibat. Saya rasa mereka ingin menghancurkan peradaban barat. Tapi saya benar-benar tidak mengerti tujuannya apa. Apa yang mereka pikirkan akan terjadi pada mereka? Apakah dia ingin putrinya memakai burka? Dan ketika mereka tidak secara ideologis mencoba menghancurkan barat, mereka juga secara finansial dan kriminal menghancurkan barat. Lihat ini. Sebuah Western Union di East Ham ditemukan telah melakukan pencucian uang sebesar 14 juta pound antara 23 Maret hingga 12 Juni 2020. Kedua pemiliknya dinyatakan bersalah. Ali Raza, seorang Muslim, 43 tahun, dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 8 bulan. Adil Aslam, 42 tahun, dijatuhi hukuman 2 tahun 2 bulan. Dan lihat penampilan mereka, jenggot lebat khas Islam. Lihat itu. Semua barbershop ini, lihat mereka. Ini benar-benar orang Pakistan dengan jenggot lebat khas Islam. Dia adalah orang yang saleh dan saya sudah sering memberitahumu hal ini. Mereka benar-benar percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan ketika mereka menghancurkan barat dengan cara apapun yang diperlukan. Ketika mereka mencuri, ketika mereka menipu tunjangan universal credit atau sistem kesejahteraanmu, semua yang mereka lakukan, penipuan asuransi, mereka benar-benar percaya bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada hati nurani, tidak ada suara batin bagi mereka. Kita seharusnya tidak benar-benar menipu orang-orang ini. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Lihat dia. Lalu inilah yang sedang diimpor Amerika. Inilah alasannya. Saya tidak mengerti kenapa kalian terkejut saat melihat semua orang Somalia dan para hijabi ini menipu pemerintah. Penangkapan Tuan Raza ditemukan ada sabuk di pinggangnya yang berisi uang. Terima kasih banyak. Oke, jadi Anda bisa melihat tumpukan uang tunai. Kita tidak akan memeriksa semuanya, tapi konsisten ada beberapa tumpukan. Ini bahkan belum seujung kuku dari masalahnya, bahkan belum mendekati itu. Inilah sebabnya orang-orang seperti Tommy Robinson sudah bertahun-tahun memberitahu Anda bahwa toko-toko cukur, toko kebab, dan Kementerian Dalam Negeri Inggris, Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka memberikan visa tenaga kerja terampil agar mereka bisa membawa pembuat kebab terlatih, tukang cukur terlatih dari Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, bahkan Turki. Itulah yang sedang terjadi. Toko-toko ini hanyalah kedok untuk pencucian uang. Universitas-universitas kita mempekerjakan jihadis rendahan sebagai dosen. Politisi kita bergaul dengan para jihadis rendahan ini. Ini terjadi secara terbuka di siang bolong. Hamas, Al-Qaeda, dan ISIS sedang merekrut orang-orang. Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita pergi? Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Musuhmu bahkan tidak menghormatimu sampai-sampai mereka tidak berusaha menutupi jejak mereka. Sebegitu percaya dirinya mereka. Kamu harus, sekali lagi, kembali ke situ. 20 tahun yang lalu, mereka dibom di negara asal mereka. Hari ini mereka secara terbuka merekrut orang dan mencuci uang di jalanan London, di ibu kota barat kita. Itu terjadi di Sydney, terjadi di Melbourne, mungkin juga. Pasti terjadi di London, tentu saja, seperti yang kamu lihat. Dan itu pasti terjadi di Dearborn, itu pasti terjadi di New York. Jika ini yang terjadi secara terang-terangan, bayangkan apa yang terjadi di balik pintu tertutup.